Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Kita lanjut belajar Microsoft Excel bagian 26. Kita akan bahas bagaimana cara menggunakan fungsi floor dan ceiling. Ini adalah contoh data yang akan kita terapkan fungsi floor dan fungsi ceiling. Apa itu fungsi floor dan fungsi ceiling? Jadi fungsi floor ini kita gunakan untuk membulatkan angka ke bawah, kemudian kalau ceiling untuk membulatkan angka ke atas. Floor dan ceiling ada dua fungsi, ada yang fungsinya floor saja, kemudian ada fungsi floor mat. Ceiling ada yang fungsi ceiling saja, kemudian fungsi ceiling mat. Kita akan coba semuanya dan kita akan lihat hasilnya sehingga kita bisa menyimpulkan persamaan dan perbedaannya. Yang pertama kita gunakan fungsi floor terlebih dahulu. Kita klik di sini. Kita bisa langsung ketik rumusnya sama dengan floor buka kurung, kemudian klik sel angkanya ini yang akan kita bulatkan ke bawah, kemudian titik koma, significance-nya atau kelipatannya ini, kemudian tutup kurung, enter. Atau kita juga bisa memakai insert function yang ini. Di sini ada floor. Kalau misalnya di sini belum ada, kita bisa langsung ketik di sini floor, enter. Di sini ada floor dan floor mat. Kita pakai yang floor terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini menentukan numbernya atau angkanya. Kita pilih ini. Di sini kelipatannya, kita pilih yang ini. Kemudian oke. Ini tinggal kita tarik untuk mengisi sel-sel di bawahnya. Kemudian kita pakai floor mat, klik di sini, insert function, floor mat, oke. Number sama seperti tadi, ini diklik, kemudian kelipatannya ini, dan di sini ada bedanya. Kalau pada fungsi floor tidak ada mode. Mode ini adalah parameter tambahan untuk menentukan arah pembulatan, apakah mendekati 0 atau menjauhi angka 0. Kalau di fungsi floor mat yang mode 0, ini maksudnya pembulatannya diarahkan menjauhi angka 0. Tapi ini hanya berlaku untuk angka yang dibulatkan itu negatif. Misalnya ini min 7,8 dan min 80. Kalau dipakai untuk angka-angka yang positif, mau mode 0 ataupun mode 1 yang mendekati angka 0, itu tidak berpengaruh. Kita ketik 0, oke. Kemudian ini kita tarik. Kemudian yang ini, insert function juga, floor mat, oke. Kemudian numbernya ini, kelipatannya ini, di sini kita mode yang 1. Oke, kita tarik. Ini adalah hasilnya, biar kita lihat perbedaannya ataupun persamaannya. Jadi, untuk penggunaan fungsi floor atau penggunaan fungsi floor mat, kalau angka yang ingin dibulatkannya itu berupa angka positif, itu hasilnya sama semua. Seperti ini, tidak ada perbedaan hasilnya. 123 dengan kelipatan 10, hasilnya 120, 120, 120 semua. Jadi tidak ada yang beda. Jadi kita silahkan boleh pilih kalau misalnya angkanya positif, tidak apa-apa pakai fungsi floor ataupun fungsi floor mat. Kemudian modenya mode skip juga tidak apa-apa kalau untuk yang angka positif. Kemudian untuk yang negatif 7,8, negatif 80, antara hasil floor dengan floor mat yang mode 0 itu sama dan berbeda dengan mode 1. Karena memang fungsi floor ini secara default itu sama dengan pengaturan mode 0. Jadi hasilnya akan sama. Di sini minus 7,8. Kelipatannya 2. Kemudian hasilnya dia otomatis secara default
pembulatannya itu menjauhi angka 0. Sini minus 78, kelipatan 2 kan 6, kemudian ada lebih minus 1,8. Nah, dia karena arahnya menjauhi 0, maka yang terdekat adalah minus 8. Jadi tinggal ditambahin minus 0,2. Sedangkan yang ini sama ya. Sedangkan mode 1 mengarahkan pembulatannya itu mendekati angka 0. Itu hasilnya min 6. Berikutnya kita akan pakai fungsi ceiling, baik ceiling saja maupun ceiling math. Di sini fungsinya untuk membulatkan angka ke atas, kecuali nanti untuk yang angkanya negatif. Aturannya agak berbeda. Kalau mode 0 di sini, perintah pembulatannya itu diarahkan mendekati angka 0. Sedangkan mode 1 diarahkan menjauhi angka 0. Jadi kebalikannya dari mode 0 dan mode 1 dari floor mat. Ini langsung kita coba. Insert function, kemudian ceiling, oke. Numbernya ini, kemudian kelipatannya ini, oke. Tinggal kita tarik. Berikutnya yang pakai ceiling mat, insert ceiling mat, oke. Number ini, kemudian kelipatannya ini, modenya kita coba yang 0 dulu, oke. Kita tarik. Berikutnya insert function, ceiling mat, oke. Angkanya ini, kelipatan ini, modenya kita pakai yang 1, oke. Kita tarik. Di sini kita juga lihat hasilnya. Untuk yang angka-angka positif, semuanya baik itu kita memakai fungsi ceiling maupun ceiling mat, itu hasilnya sama. Baik itu mode 0 maupun mode 1, itu tidak berpengaruh, hasilnya sama, yaitu membulatkan ke atas. 7,3 membulatkan ke atas, 8 kelipatannya 1, kemudian 7,8 dengan kelipatan 0,5 menjadi 8. Ini semua sama. 28 kelipatan 5 menjadi 30, kemudian 123 kelipatannya 10, jadi dibulatkan ke atas 130. Sedangkan di sini yang negatif, kelipatan 2, untuk ceiling dan ceiling mat mode 0 itu sama seperti ini. Floor sama dengan halnya floor dengan floor mat mode 0, mereka ini hasilnya sama, kemudian ini antara ini hasilnya sama. Dan berbeda dengan mode 1. Di sini juga dengan mode 1 berbeda. Di sini minus 78, kelipatan 2. Karena secara default ini diarahkan pembulatannya itu mendekati angka 0, sehingga minus 2, minus 2, minus 2, jadi minus 6, atau minus 8 ditambahin minus 0,2 lagi. Antara minus 6 dengan minus 8, yang arahnya mendekati angka 0, itu minus 6. Sedangkan ini, mode satunya ini, perintah pembulatannya menjauhi angka 0. Jadi pilihannya sama antara min 6 dengan min 8, karena ini kelipatan 2 dari min 7,8. Min 8 itu yang menjauhi angka 0. Di sini ada soal cerita, menghitung jumlah kemasan penuh. Total berat gula 278 kilo dan setiap karung berisi 25 kilo. Berapa karung penuh yang bisa diisi? Kita bisa menghitung terlebih dahulu dengan menggunakan floor, sama dengan floor, buka kurung, angkanya berapa? 278, kemudian titik koma, kelipatannya 25, karena satu karung itu 25 kilo, 25. Kemudian enter, berarti untuk memenuhi karung yang setiap karungnya 25 itu akan cukup untuk 275 kilo. Jadi 275 ini kita bagi sama dengan 275 dibagi 25 sama dengan 11 karung. Jadi sisanya 3 kilo itu tidak bisa untuk memenuhi satu karung.
Berikutnya, Andra akan memasang keramik di ruangan ukuran 4,3 meter persegi dan tiap dus keramik berisi 1 meter persegi. Berapa dus keramik yang Andra butuhkan? Berarti di sini sama dengan ceiling buka kurung titik koma kelipatannya 1 meter kubik. 1 tutup kurung enter. Berarti di sini Andra membutuhkan 5 dus keramik. Karena kalau hanya 4 dus, dia masih akan kurang 0,3 meter persegi. Selanjutnya, ini contoh untuk penggabungan penggunaan fungsi floor dan penggunaan fungsi ceiling. Di sini sistem gaji dan lembur, 1 jam kerja normal, 8 jam per hari. Kemudian keterlambatan dengan ketentuan, menit keterlambatan dibulatkan ke bawah, ke kelipatan 15 menit untuk menghitung potongan. Kemudian untuk lembur ketentuannya, jam lembur dibulatkan ke atas, ke kelipatan 0,5 jam untuk menghitung pembayaran. Di sini dibulatkan ke bawah. Jadi untuk menghitung potongan, melihat keterlambatannya ini memakai fungsi floor. Di sini rumusnya sama dengan floor buka kurung terlambatnya 42 menit. Berarti 42 titik koma. Di sini titik koma ya. Kelipatan. Kemudian kelipatan. Ini kelipatannya 15 menit. 15 menit. Enter. Jadi Andi dihitung terlambatnya 30 menit. Kemudian untuk Budi sama dengan floor buka kurung 17 menit titik koma kelipatannya 15 tutup kurung enter. Ini jadi dihitungnya Budi terlambat 15 menit. Kemudian Citra sama dengan floor buka kurung ini 50 menit 50 titik koma 15 menit kelipatannya tutup kurung enter. Berikutnya untuk menghitung lemburnya, berapa jam lembur dengan ketentuan jam lembur dibulatkan ke atas ke kelipatan 0,5 jam. Maka jumlah jam yang dibayarkan di sini sama dengan, karena ini pembulatan ke atas berarti pakai ceiling. Ceiling buka kurung 2,2 titik koma 0,5 tutup kurung enter. Kemudian untuk Budi sama dengan ceiling buka kurung 1,3 jam titik koma 0,5 tutup kurung enter. Jadi untuk Budi dihitung lemburnya 1,5 jam. Kemudian yang Citra sama dengan ceiling buka kurung 3,1 titik koma 0,5 jam tutup kurung enter. Untuk Citra ini yang akan dibayarkannya perhitungannya lembur 3,5 jam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.